Romo, Bunda, Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat malam. Selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam Lexio Divina mingguan kita bersama Carmelite Center Jakarta. Saya harap dimanapun kita berada, kita sehat-sehat semua. Pada malam hari ini saya Frater Mario bersama Frater Berto. Halo Frater Berto. Lu selamat malam. Kami dua akan menjadi MC untuk Lexio Divina kita malam hari ini. Kita pada malam hari ini akan didampingi oleh Romo Kris. Halo Romo Kris. Halo, selamat malam Frater Mario dan Frater Berto dan Bapak Ibu sekalian. Gimana Masih suara rekaman saya? kan? Kedengaran, kedengaran Romo. Aman di Kasulan Romo, lancar. Ya, ini di belakang saya dengan anak-anak asrama, Oh, anak asrama ya. ya juga dengan Frater Dino. Oh, Frater di sana ya Romo ya. Salam sehat untuk sana semua Romo. Bapak Ibu pada malam hari ini kita akan berleksi divina bersama dengan dengan tema Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Injil untuk hari Minggu nanti sebelum kita masuk nanti ke Minggu Prapaskah. Itu diambil, mari kita siapkan dari Matius 5 ayat 17 sampai 37. Sekali lagi saya ucapkan Matius 5 ayat 17 sampai 37. Lumayan panjang ini ya, Romo. Baik, sebelum kita mulai mari kita mengawali leksio kita ini dengan doa pembuka. Nanti untuk setelah Romo menjelaskan nanti silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan silahkan dikirim ke kolom chat lewat Frater Berto. Baik, sekarang mari kita mengawali doa Leksio Divina ini dengan doa pembuka oleh Frater Berto. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami kau kumpulkan kembali di ruang Zoom ini untuk bersama-sama mendalami Injilmu, mendalami sabdamu, Yesus dan hukum Taurat. Semoga kami dapat curahkanlah Roh Kudusmu ke atas kami, supaya kami dapat memahami Injilmu dengan lebih baik dan pada akhirnya berbuah dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Apakah share-nya sudah muncul ini ya? Sudah, Romo. Muncul Sudah. Romo. Jadi tema kita, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Mari kita baca Injil ini. Saya membacakan versi liturgi dulu. Ya, versi liturgi karena kita akan mendengarkan Injil ini pada hari Minggu biasa ke-6 tahun A nanti di minggu yang akan datang. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu yota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Saudara-saudari terkasih, mari kita baca kembali secara pribadi. Teks ini mungkin agak terlalu kecil ya. Silakan baca sendiri di Alkitab. Kalau dari teks yang ada di PowerPoint itu menjadi kecil ya. Perlu kita lihat ketika membaca ada 5 bagian ya. Dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37 versi Alkitab, itu kita bisa membaginya ke dalam 5 bagian. Bagian pertama Injil Matius bab 5 yaitu ayat 17 sampai dengan 20, di mana Yesus menegaskan bahwa hukum Taurat tetap berlaku hingga semuanya terjadi. Yesus menuntut kualitas ketaatan yang lebih tinggi dari ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan hanya melakukan aturan,
tetapi perubahan hati yang bersumber dari kasih. Itu ayat 17 sampai dengan 20. Silakan untuk membacanya. Lalu kita lanjut di ayat 21 sampai dengan 26. Bisa dilihat ayat 21 sampai ayat 26, Yesus mengajarkan bahwa murka dan kebencian terhadap sesama sama seriusnya dengan pembunuhan. Atau Yesus juga sebenarnya sedang menjadikan dirinya atau mengajak kita semua sebagai pribadi yang antisipatoris. Mengantisipasi kejadian dan peristiwa agar tidak terjadi, yaitu dengan menekankan pentingnya berdamai dengan sesama sebelum beribadah kepada Allah atau sebelum kita sendiri akan dimasukkan ke dalam penjara karena kita tidak berdamai dengan sesama. Silakan untuk mencermati ayat 21 sampai dengan ayat 26. Sekaligus mungkin Bapak Ibu, Saudara-saudari mungkin tertarik dengan ayat yang mana dari yang dibaca sendiri atau yang tadi kita dengarkan. Bagian yang ketiga, ayat 27 sampai dengan 30. Yesus melarang bukan hanya perbuatan zina, tetapi juga memandang seseorang dengan hawa nafsu. Ia menggunakan metafora radikal. Metafora radikal ya, yang nampaknya begitu keras bagi kita. Mencungkil mata, memotong tangan. Untuk menunjukkan betapa seriusnya menghindari dosa dan menjaga kekudusan tubuh kita. Bagian yang keempat, Yesus membatasi perceraian hanya karena alasan perzinahan atau porneia dan menegaskan kembali kekudusan pernikahan yang ditetapkan Allah. Itu ayat 31 sampai dengan 32. Nanti kita akan perdalam lagi tentang ini. Intinya Yesus dalam ayat 31 sampai dengan 32 sesungguhnya sangat menghargai kekudusan pernikahan dan kita perlu juga menjaganya dengan baik. Ayat 33 sampai dengan 37 sebagai bagian yang terakhir dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Yesus melarang untuk bersumpah palsu atau bersumpah demi apapun. Ia menuntut kejujuran total. Jadi yang penting adalah memiliki integritas. Integritas itu yang artinya mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya atau atas tugas yang harus diembannya. Maka jika ya, ya jawablah ya. Jika tidak, ya cukup katakan tidak. Tidak perlu kita bersumpah. Jadi secara keseluruhan, perikop ini mau menggeser fokus dari ketaatan legalistik lahiriah terhadap Taurat kepada ketaatan batiniah yang dipimpin oleh kasih dan integritas diri kita. Semoga sudah membaca sendiri ayat-ayatnya sambil mungkin saya sedikit mengganggu dengan tema tadi ya. Pembagian 4 tadi sambil Bapak Ibu, Saudara-saudari sambil membaca ayatnya tadi. Jadi saya ulangi bahwa di Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37 ini terbagi ke dalam 5 bagian. Perlu kita ketahui minggu yang akan datang atau minggu yang berikutnya lagi setelah minggu yang ini, minggu ke-6 maka minggu ke-7 itu lanjutannya. Maka sebenarnya kalau mau digabung disatukan itu Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan perikop ini selesai semua. Maka ada 7 bagian nantinya. Baik, kita lanjutkan. Kita mau membaca Injil dengan mencoba mendalaminya. Tema Lexio Divina kita diambil dari Matius bab 5 ayat 17.
Tepatnya 17b ya. Kalau ayat 17 itu kalau dibagi ada B, maka yang B. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa arti menggenapi atau menggenapkan Taurat? Kita perlu tahu sedikit tentang Taurat ya. Taurat itu begini, bagi orang Yahudi, Taurat itu adalah pengajaran, hukum-hukum, aturan yang terdapat dalam kelima kitab pertama dalam Alkitab. Apa saja kitabnya? Kejadian. Kejadian, Hah? Keluaran, Ini anak asrama Bilangan, mau saya ini. Bilangan, Imamat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 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 Ya. Jadi jumlahnya dari isinya pengajaran, hukum-hukum, aturan. Itu ada 613 hukum. Ya. Bila dihitung itu ada 613. Kemudian 365 diantaranya itu bersifat larangan. Jangan ini, jangan itu gitu ya. Sedangkan 248 lainnya berwujud keharusan. Jadi harus demikian, harus ini, harus itu. Nah, bagaimana menghayati Taurat dengan sebaik-baiknya? Ada dua arah atau cara ya dalam menghayati. Namanya menghayati kan arah ke depannya seperti apa yang perlu kita lakukan untuk bisa menghayati Taurat atau menjalani Taurat. Yang pertama, berusaha memenuhi yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang dengan seteliti-telitinya. Ini hidup saleh yang dijalankan oleh banyak orang beragama di zaman Yesus. Kehidupan beragama dalam arah ini atau cara ini diukur dengan hukum. Jadi kalau melanggar tentunya nanti akan didapatkan hukuman. Karena isinya juga memang Taurat itu adalah aturan-aturan, hukum-hukum, ada larangan, ada keharusan. Maka orang banyak kecenderungannya adalah untuk bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya adalah memenuhi yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang dengan seteliti-telitinya. Ini hidup saleh yang dijalankan oleh kita semua juga sampai sekarang ini kadang hal itu terjadi. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan dijalankan seteliti-telitinya. Sering orang terpancang pada gagasan apa sudah betul menjalankan perintah dan menjauhi larangan ini. Nah, kemudian ada cara atau arah yang kedua, yaitu menerima Taurat dan mempercayainya sebagai cara mendengarkan Dia yang bersabda kepada manusia dan mendalami jiwa Taurat. Jadi mau mendalami inti dari aturan itu sendiri. Sehingga membuat orang lalu memiliki ketaatan batiniah yang dipimpin oleh kasih dan integritas, tanggung jawab. Jadi yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya ialah menempuh arah yang kedua, tanpa mengecam arah pertama. Walaupun para murid, kita semua diharap agar mengenali keterbatasan arah pertama tadi. Masih tentang apa arti menggenapi dan menggenapkan Taurat. Yesus mengatakan dirinya datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus menerima dua cara atau arah dalam menghayati Taurat itu. Tetapi dia hendak menekankan cara yang kedua. Karena arah atau cara yang kedualah yang membuat orang besar di dalamnya. Jadi kalau istilah lainnya berada di tempat yang tinggi. Nah, menjadi besar karena artinya leluasa. Orang tidak lagi terkekang oleh
aturan, ajaran, larangan ini dan itu. Sampai harus menghafal dengan aturan yang begitu banyaknya. 613 hukum. Taurat dihayatinya sebagai yang membuatnya dekat pada Dia yang bersabda dengan Taurat. Orang seperti ini menggenapkan Taurat. Justru membuatnya tampil utuh. Bukan hanya sebagai himpunan aturan, perintah, dan larangan belaka. Begitulah maka menjadi lebih jelas yang dimaksud dengan Matius bab 5 ayat 19. Karena memang Yesus tidak pernah untuk berusaha meniadakan salah satu perintah. Bahkan Yesus mengatakan, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Dari sini menjadi jelas juga bagi kita bahwa memang Yesus tidak bermaksud untuk menjadikan 613 hukum Taurat tadi itu dibiarkan tidak dilaksanakan. Tetapi justru Yesus mau melihat dan mengajak kita bagaimana agar semua aturan itu membuat kita fokuskan diri kita agar kita semakin dekat dengan Tuhan yang bersabda melalui 613 hukum Taurat itu. Sehingga Yesus memberikan contoh-contoh, ada 5 contoh, ada 6 ya. Ada 6 contoh yang disampaikan Yesus dalam khotbah di bukit. Ada 6 contoh yang diambil. Dari 613 hukum, Yesus mengambil 6. Ini juga mau menjadikan bukti bagi kita sesungguhnya Yesus juga mengetahuinya. Dan kita tentunya juga perlu untuk mempelajari 613 hukum itu. Tetapi dengan cara yang berbeda. Dalam Injil atau perikop kita sekarang ini, yang itu Injil hari Minggu ke-6 tahun A, dan hari Minggu selanjutnya mengungkapkan beberapa pokok pengajaran Yesus yang nadanya memang keras. Juga terdengar keras bagi pendengar yang paham tentang ajaran Taurat. Terdengar beberapa kali Yesus menegaskan, kamu telah mendengar yang difirmankan. Nah, kembali kita perlu sadar tentang ini, bahwa hukum Taurat itu tidak cukup dilihat sebagai larangan dan juga hukum yang membuat kita terpaku pada aturan-aturan semata. Larangan dan keharusan tadi. Kamu telah mendengar yang difirmankan. Kemudian kalimat berikutnya, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, seakan-akan hukum Taurat belum cukup. Bahkan diancamkan olehnya terkait api neraka. Diungkapkan kecaman mengenai zina batin. Anjuran mencungkil mata, bahkan memotong tangan. Yesus di sini amat berbeda dengan gambaran yang lazim, yang umum tentang Dia yang lemah lembut, penuh pengertian. Yesus sungguh keras dalam hal ini. Siapapun yang sungguh ingin menjalankan atau menggenapi Taurat harus menjalankannya dengan menjadi pribadi yang siap bebas. Bebas dalam arti tidak terkurung atau terkungkung oleh ajaran hukum belaka. Maka mari kita lihat yang disampaikan dalam Injil ini contoh pertama. Contoh pertama yaitu ayat 21 sampai dengan 26. Menyangkut larangan membunuh yang tertera dalam
Kitab Keluaran bab 20 ayat 13 dan juga Kitab Ulangan bab 5 ayat 17. Larangan ini memang penting dan ditujukan untuk melindungi kehidupan. Yesus mengatakan, siapa yang marah harus dihukum. Yang mencaci maki mesti diadili. Siapa yang mengumpat bodoh harus diserahkan ke dalam api neraka. Bagaimana memahami maksudnya? Bukan dengan menaruh yang dikatakan Yesus sebagai aturan yang menambah beratnya Taurat. Yang dikemukakannya ialah hidup baik dengan sesama. Menghormati perbedaan yang sering tidak menyenangkan. Inilah yang amat berharga. Dan kadang hal ini dapat terjadi. Maka kita perlu belajar untuk hidup bersama. Nah, di sini ada anak-anak asrama dengan berbagai macam suku, meskipun dari NTT, tetapi sukunya beda-beda. Mereka belum tentu bisa bersatu. Belum lagi kalau terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Soal kerja, bakti, yang satu santai, yang satu sudah selesai, yang satu masih kerja, yang lain sudah bermain-main, meskipun sudah mandi, masih bermain-main, dan sebagainya. Waktunya masak justru bermain. Dan yang paling disukai main HP. Tetapi perlu di sini yang luar biasa mereka belajar menghormati perbedaan yang sering juga membuat tidak menyenangkan. Dan kita semua bisa untuk melakukan ini. Maka kalau menyalahi, menyakiti, menghina dengan kata-kata keji terhadap sesama, itu berarti kita tidak menghormati sesama. Maka patut dihukum berat. Menghormati sesama adalah sikap antisipatoris terhadap tindak kejahatan pembunuhan. Pembunuhan di sini lebih tidak hanya soal pembunuhan fisik, tetapi batiniah juga dapat terjadi. Anak-anak sekarang mudah membuli temannya. Dan ini sangat berbahaya di zaman sekarang. Baru saja dari Reskrim, kami para imam se-Kalimantan Tengah mendapatkan sosialisasi. Ternyata gara-gara pembulian di sekolah banyak terjadi hal-hal yang menakutkan. Dia akhirnya punya idola tertentu dalam sebuah grup WA. Karena main game ini, game itu, mereka menyatu dalam grup WA. Dan di sana mereka menokohkan salah satu dan sebagainya. Sampai diberitahu bagaimana cara membuat bom. Dan akhirnya pernah terjadi di Jakarta kalau tidak salah. Seorang anak SMA membuat bom bunuh diri dan meledak. Dan yang terpapar ini untuk di beberapa tempat di Kalimantan juga sudah mulai ada. Saudara-saudari terkasih, maka menghormati sesama, tidak membuli, tidak membuat kata-kata kasar, menyakiti, dan menghina, itu sesuatu yang penting. Karena itu sama dengan perintah atau larangan jangan membunuh. Itu contoh pertama. Karena siapa yang membuli, itu membunuh masa depannya. Apalagi memaki dengan kata-kata kasar. Maka saya selalu mengatakan kalau anak serama masih mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang kata zaman sekarang ini mungkin kelihatannya baik-baik saja. Sebagai contoh kata anjir itu artinya anjing, maka saya akan keluarkan kalau saya mendengar sendiri. Maka di sini ada anak asrama sudah beberapa yang saya minta untuk keluar. Contoh kedua, dari ayat 27 sampai dengan 30. Hendak ditekankan inti larangan berzinah. Kitab Keluaran bab 20 ayat 14 dan Kitab Ulangan bab 5 ayat 18.
Bukanlah semata-mata agar orang menghindari tindakan fisik, melainkan terutama sikap batin menginginkan orang lain jadi tujuan pemuasan nafsu. Memang pengajaran seperti ini tidak lagi dapat dianggap bagian hukum karena masih menyangkut soal batin ya. Nah, kalau batin sulit untuk kita beri hukuman. Maka yang dikemukakan bukannya lagi larangannya, melainkan apa yang mendasari dari larangan itu. Masalah ini disoroti lebih jauh dengan contoh yang ketiga nanti. Maka dalam pembicaraan contoh ini ditambahkan, bila menyebabkan dosa, ya, jadi kalau tadi terkait dengan apa yang di dalam batin kita, lalu membuat dosa, maka diberi tambahan terkait dengan matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkilah, buanglah itu. Begitu juga tanganmu yang kanan menyesatkan, engkau penggalah. Jadi ini bukan soal lalu kita memang harus memenggal tangan, mencungkil mata, tapi ini terkait dengan apa yang ada di dalam batin kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kalau pikirannya sudah rusak, sudah kotor, sudah tidak baik, maka bila itu menyebabkan dosa, maka akibatnya fatal. Oleh karena itu, harus menjaga hati, harus tetap bersih. Contoh ketiga, ayat 31 sampai dengan 32. Diulas bagaimana memahami dengan benar prosedur menceraikan istri. Kitab Ulangan bab 24 ayat 1 sampai dengan 4. Memang dari sisi hukum Taurat, cukup bila dibuat surat cerai dan yang mesti diterima resmi oleh pihak istri. Demikian maka ada perlindungan hukum bagi bekas istri. Namun tak jarang prosedur semacam ini disalahgunakan. Misalnya tanpa alasan yang kuat untuk menceraikan atau menalak istri. Atau alasan sebenarnya yang tidak lurus. Misalnya menginginkan menikahi perempuan lain. Atau sekongkol suami istri untuk bercerai demi alasan-alasan lain. Maka dalam Taurat, ikatan nikah hanya bisa diputuskan bila istri menjalankan zina dan terbukti melakukannya. Dalam hal ini ikatan dengan suami sudah lepas dengan sendirinya. Dan suami pun wajib menalak dengan prosedur surat talak tadi. Bila penalakan atau perceraian ini dibuat dengan cara lain, memang sang istri bebas dan bisa menikah lagi. Maksudnya dengan cara lain itu dengan alasan ataupun cara lain. Tetapi tindakan ini menyatakan istrinya pernah zina. Demikianlah akhirnya merendahkan martabatnya. Padahal istri tidak melakukannya. Lebih lagi, orang yang menikahinya kemudian akan ikut berzina karena mengambil perempuan yang sebetulnya tidak dilepas dari kata nikah dengan alasan yang benar. Terlihat bagaimana Yesus mengajak kita mengenali inti Taurat, yakni kejujuran terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Dalam hal ini istri atau suami. Yesus juga mau mengajak kepada setiap dari kita untuk menghargai pentingnya ikatan pernikahan dan menjaganya dengan baik. Contoh yang keempat, yang terakhir. Ayat 33 sampai dengan 37 mengenai larangan bersumpah palsu. Diambil dari kitab Imamat bab 19 ayat 12 dan kitab Ulangan bab 23 ayat 21. Hendak ditekankan agar orang tidak mudah atau tidak gampang mengucapkan sumpah karena berat bebannya. Maka perlu disederhanakan atau lebih sederhana dan lebih baik memegang perkataan dan tampil berintegritas. Bila ya, katakan ya, bila tidak, katakan tidak. Juga kerap dalam praktek sumpah dijalankan untuk menipu, tapi membuat pihak lain mau tak mau menerima karena sumpah itu ternyata menggunakan atau atas nama perkara-perkara yang tinggi. Atas nama Tuhan, atas nama langit, bumi, dan sebagainya. Sehingga justru itu dimanfaatkan bagi para penipu. Oleh karena itu, bagi kita lebih baik jangan bersumpah palsu. Maka semacam kesimpulan dan saran. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37 dan nanti dilanjutkan minggu yang akan datang ayat 38 sampai dengan 48
Yang memuat kata-kata keras ini sebenarnya mengajak orang atau mengajak kita untuk berpikir mengenai inti pengajaran agama bagi orang Yahudi waktu itu. Ialah kewajiban menjalankan hukum Taurat. Jadi itu intinya ya, semua orang Yahudi itu wajib menjalankan hukum Taurat. Orang diajak melihat lebih dalam yang dimaksudkan oleh Taurat itu sendiri. Dan tidak hanya tinggal seraya berada pada permukaannya saja. Kita diajarkan oleh Yesus bagaimana menemukan Allah yang bersabda di dalam hukum-hukum Taurat itu sendiri. Sehingga bukan sebaliknya kita justru terjebak untuk menjalankan Taurat dan tidak lagi mencari inti keagamaan, yaitu rindu dan mencari serta mendapati Tuhannya Taurat. Demikianlah semoga kita dalam menghayati ajaran agama jangan terjebak dan jangan mau dijebak oleh aturan-aturan atau kebijakan lembaga agama, baik itu mungkin paroki, biara, komunitas kategori dan lain-lain. Ya, kita mungkin terkapar, tidak berdaya, dan tidak mau bangkit hanya demi mempertahankan ego, demi melanggengkan pertengkaran dan perselisihan dalam hidup berparoki atau membiara, berkomunitas, dan lain-lain karena aturan. Kira demikian, semoga kita dapat menghayati dan menjalankan hidup kita, terutama menjalankan Taurat yang sangat bagus, 613 hukum, tetapi kita mau jalankan dengan cinta kasih dan dengan lebih mengenal inti dari ajaran Taurat itu sendiri. Demikian Frater Mario dan Frater siapa tadi? Betul. Ah ya, betul. Terima kasih Romo Kris sudah menjelaskan. Sekarang sekarang mari kita masuk ke tahap sesi tanya jawab. Ini ada satu pertanyaan Romo. Romo Kris mohon penjelasan kata jahil dalam bab 5 ayat 22. Terima kasih. Silakan Romo. Jahil ya. Ya Romo, kata Wah, jahil. kalau pada umumnya apa sih artinya jahil? Frater tahu? Nah, kalau kamu Hah? suka gangguin. Jahil kan? Ya suka gangguin temennya. Ya itu. Ya kira-kira itu sama aja. Jadi di waktu itu juga ada orang-orang jahil. Tetapi kalau mengatakan itu kepada orang lain pada zaman itu, bagi orang Yahudi saat itu, ini ya, kafir, lalu jahil, sampai harus ke neraka yang menyala-nyala kan, berarti sangat serius kalau orang itu mengatakan orang lain itu jahil. Ini mungkin semacam apa ya? Kalau menurut yang saya baca, yang pernah saya baca, antara apa kata kafir dan jahil di sini itu sebenarnya mau menggantikan umpatan ya. Kita kan kadang mengumpat, tapi kalau di orang Yahudi pakai kata itu gantinya. Diganti maksudnya ya. Jadi bukan soal jahilnya atau kafirnya itu sendiri, tapi mengecap menjadikan orang lain tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kayak saya kira itu, Frater. Ya Romo, terima kasih banyak. Lalu ini ada pertanyaan lagi Romo. Eh, yang di ayat 33 sampai 37 ini Romo, yang tentang bersumpah itu Romo. Kalau kita bersumpah itu jangan demi jangan demi Tuhan atau jangan demi langit maupun demi bumi. Lalu bagaimana dengan kita yang itu Romo yang berkaul ini? Eh, apakah kita pun juga bersumpah demi Tuhan itu sendiri atau justru kita mengamalkan apa yang Yesus ajarkan ini Romo? Atau bagaimana? Ya, ya. Terima kasih banyak. Perlu dilihat ya, itu Yesus menyampaikan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jadi itu yang menjadi apa namanya hukum Tauratnya ya. Jadi itu yang memang Tauratnya. Lalu Yesus melihat bahwa apa yang membuat orang memunculkan orang sampai bersumpah palsu, maka Yesus malah justru meminta kita jangan bersumpah gitu. Kalau sampai kita menjadi orang yang akhirnya justru
tidak menjalankan sumpah itu sendiri atau tidak sesuai dengan yang kita janjikan. Jadi nggak ada faedahnya. Bahkan apa namanya? Ya itulah yang mengerikan bagi kita bahwa kadang dan bisa terjadi kita bersumpah tetapi itu hanya di mulut saja atau untuk menghindari dari serangan orang bahwa kita ini sedang berbuat salah atau menipu atau hanya demi suatu hal yang kita kejar untuk kepentingan diri kita sehingga kita berbuat atau menyampaikan sumpah atau janji. Seperti halnya mungkin ketika orang berhutang lalu ditagih, dia berjanji, bersumpah, benar saya akan bayar, kan gitu. Nah kan nggak usah sumpah lah, kalau emang nggak bisa bayar jelas bilang saja kan. Nah seperti itu. Maka jika tidak ya sudah gitu, tidak bisa bayar, jangan bulat sana bulat sini gitu, hanya janji saja. Sehingga kadang ya dapat terjadi para imam itu kadang kesulitan untuk kalau ada umatnya yang ini ya, yang punya utang pada Romo itu memang sulit. Maka sekarang kan sudah lama ya, itu dimunculkan atau dibuat ada CU gitu, supaya umat itu tidak berutang kepada Romo. Karena nanti kalau pas mimpin misa, nah umatnya malah pergi jadinya, nggak mau misa karena nanti ketemu sama Romo yang nanti lihat Romo malah kelihatannya mau nagih hutang gitu kan. Nah, jadi itu dulu begitu. Banyak orang itu datang ke Romo, baik-baik, ujung-ujungnya pinjam. Nah, akhirnya tidak bayar. Ya, Romo pun nggak mau nagih juga. Nah, tapi itu terjadi ya. Saya masih juga ngalami di sini. Nah, nah, maka jangan bersumpah gitu. Itu jelas. Ya. Apalagi kalau demi Tuhan. Nah, apalagi ada yang mau, ayo benar-benar saya tidak mau bersumpah, benar tidak bersumpah, tapi diem. Untuk apa? Untuk menghindari bahwa dia ini bersalah. Ayo siapa tadi yang mecahkan piring? Diem semua bilangnya tidak tahu gitu anak asrama. Padahal ya dia yang memecahkan tapi ya diam. Ya. Jadi ada ekstrim sebaliknya. Maka intinya bahwa Yesus melarang bersumpah yang palsu atau bersumpah demi apapun karena itu pasti ujung-ujungnya bisa palsu. Maka lebih baik disederhanakan saja daripada kita menanggung yang lebih besar gitu maksudnya ya. Lalu kaitannya dengan hidup membiara, ya itu sudah konsekuensi kita. Karena kita memang masuk biara. Kita yang berjanji. Tidak dipaksa. Kalau memang tidak mau berjanji ya sudah nggak usah masuk biara kan. Nah gitu. Jadi nggak ada paksaan. Sama juga kalau kita menjadi pegawai negeri. Kan ada sumpah pegawai negeri atau menjadi dokter. Ya kalau memang tidak mau bersumpah sebagai dokter, ya udah nggak usah jadi dokter gitu. Itu kan profesi. Nah itu berbeda dengan ini. Kita bukan profesi, menjadi murid Yesus itu bukan profesi. Menjadi murid Yesus adalah cara kita mengubah batin kita, hati kita, agar sesuai dengan kata dan perbuatan kita. Begitu, Frater. Oh ya Romo, terima kasih Romo. Ini tadi Romo ada yang raise hand, Bapak Petrus Yosep, silakan bisa bertanya. Selamat malam, Romo, Chris, dan Frater. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Halo, suara saya kedengaran? Ya, silakan, Pak. Saya ingin dari perikop yang ada di ayat 31 sampai 32 itu telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Maaf sebelumnya Romo, pertanyaan saya di sini dari pemaparan Romo yang tadi saya tangkap adalah ketika perempuan suami istri di pihak perempuan kedapatan atau berbuat zina dan memang berbuat zina benar bukan karena alasan harus berbuat zina, berarti secara otomatis sudah bercerai atau kita orang suami laki-laki harus memberikan dia surat cerai. Nah, jadi kontradiksi dan pertanyaan ke saya atau ada juga dalam perikop-perikop atau Injil yang lain yang mengajarkan kita, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita harus memberikan pengampunan. Nah, ini menurut saya agak kontradiksi.
Nah, ketika contoh soal ketika suaminya mendapatkan istrinya berzina, apakah sudah tidak ada bisa memaafkan lagi atau langsung otomatis menceraikan? Nah, ini pertanyaan saya, Romo. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung aja, Frater ya. Siap Romo, monggo Romo, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus sekali. Eh, namun kita perlu melihat konteksnya. Di situ adalah konteks dari hukum Taurat. Ya, di dalam hukum Taurat itu tadi kan diambil dari kitab Taurat. Sehingga Yesus juga mengatakan hal yang sama. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, Yesus hendak meluruskan apa yang terjadi di zaman itu. Maka tidak Oh iya, iya. sampai kepada zaman kita sekarang. Artinya Baik, Romo. begini, di zaman itu orang rupanya mudah sekali menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai dengan alasannya apa saja gitu. Bukan lagi tentang Oh yang iya. utama, yaitu tentang zina. Iya. Oke, itu. Oke. Jadi batasannya di situ dulu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan, sepertinya lalu akhirnya kita bisa mengatakan kok kontradiksi. Oke, kalau selanjutnya menurut kitab kita hukum kanonik juga mungkin kalau kita menafsirkan dari ayat yang lain, tepatnya nanti saya lupa di mana, di Injil Matius juga ya, Ya, bahwa harus mengampuni. ya di Injil Matius juga. Nah, itu dengan sedikit berbeda. Ya, situasinya sedikit berbeda. Nah, memang kita diminta untuk mengampuni, tetapi pengampunan itu tidak dibatasi pada terkait dengan hidup suami istri. Nah, terkait dengan ini, jadi perlu konteks, mungkin pahamnya begini saja. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, supaya kalau untuk aplikasinya adalah aplikasi bagi zaman itu. Bagi kita, nah ini agak agak berbeda ya. Untuk aplikasi bagi kita itu harus dikaitkan lagi dengan Injil yang lain, hukum yang lain, peraturan Ya, pernikahan kita dalam gereja Katolik yang lain. Nah, baik. jadi seperti itu. Nah, sedangkan yang di sini itu konteksnya adalah Yesus memberi contoh tentang hukum Taurat. Nanti ada 5 contoh. Ini kita baru 6 ya, 6 contoh. Ini baru 1, 2, 3, 4. Nah, baru 4 contoh yang diambil oleh Yesus. Nah, lalu Yesus memberikan kritikan atau penjelasan lebih dalam terkait dengan pelaksanaannya. Begitu. Nah, mungkin saya tidak menjawab apa yang ditanyakan ya. Nah, tapi kalau untuk soal pernikahan, saya juga kalau memberikan kursus pernikahan, itu jelas tidak membuat pernikahan itu, apa hubungan suami istri itu lalu terlepas begitu saja oleh karena salah satu berbuat zina. Kemudian hal yang lain, ini mungkin hal yang lain. Terkait dengan kata zina ya, itu dalam Injil Matius ada 2 arti. Tetapi kalau kita tadi melihat bahwa dilanjutkan dengan Maaf, suaranya hilang, Romo. Romo Chris, maaf, suaranya halo, nggak. Oh, ini sudah kedengaran, Romo. oke, jadi tadi hilang ya, tiba-tiba koneksinya langsung putus. Baik seperti itu. Jadi Bapak Petrus mungkin itu ya untuk sementara yang bisa saya sampaikan bahwa ada 2 kepentingan ya. Yesus yang pertama dalam Injil yang kita eh, pelajari sekarang ini tidak lalu kok kontradiksi dan sebagainya. Ya silakan kalau untuk memberikan penilaian kontradiksi ya. Tapi itulah yang terjadi bahwa Yesus sedang melihat adanya praktek yang salah akibat dari mengikuti hanya aturan saja. Nah, gitu ya. Orang Baik, baik. lalu seperti itu. Terima kasih, Siapa Romo. yang Terima kasih. mencarikan istri? Ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa jelas lah, Pak.
Karena Ya, terima kasih. Artinya ini kan begini Romo, di KBG juga kan kita juga sekarang kami di Palembang sendiri sudah ya, menjadi ketua-ketua KBG. Ketika kita membaca Injil, kita pun ya, setidak-tidaknya harus mempunyai dasar untuk bisa menerangkan, menjelaskan sebisa kita dan tidak melencong dari ajaran Bapak Gereja ataupun ajaran gereja yang membuat sesama kita, umat lingkungan kita bisa menerima. Itu saja sih Romo. Terima kasih ya. atas Ya. penjelasannya. Apakah yang saya ajarkan di luar ajaran gereja, Kak, Pak? Oh tidak, 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 tidak. Terima kasih Romo. Oh, ya, ya, ya. Terima kasih Bapak Petrus Yosef sudah Ya, mau bertanya. Frater. Tidak. Terima kasih kepada Romo Kris. Sekarang silakan Frater Mario mengambil alih sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Romo untuk pendalaman yang sudah disampaikan tadi dan juga diskusi yang telah ini dibahas tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Suster, setelah kita merenungkan bersama, kita mendengarkan pendalaman yang diberikan Romo Kris, baik itu tentang hukum Taurat, kemarahan, zina, perceraian, dan sumpah. Sekarang mari kita bawa permenungan ini dalam hati kita masing-masing. Kita masuk ke tahap meditatio di mana kita mencoba melihat dalam hidup kita masing-masing. Sembari kita bermeditasi, kita mendengarkan instrumen yang disediakan dari CCJ. Minta tolong Romo. Setelah itu nanti kita akan masuk ke tahap oratio, tahap doa. Mari kita renungkan. Baik, sekarang Bapak Ibu, Romo, kita masuk ke tahap oratio. Mohon Romo memimpin Romo. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sampaikan doa-doa syukur kita, juga doa-doa permohonan kita. Nanti saya beri kesempatan bagi yang ingin menyampaikan permohonan. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu melalui putramu Yesus, kami belajar bagaimana memahami ajaran-ajaranmu dalam hukum Taurat. Meskipun kami baru diberi contoh, semoga kami dapat lebih lagi untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk Lexio Divina kami pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan sabdamu dan belajar untuk memahaminya, terutama untuk melihatnya dalam hidup kami sehari-hari. Semoga dengan Injilmu, pernyataanmu bahwa Engkau datang untuk tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, kami boleh semakin beriman kepadamu, percaya akan segala cinta dan ajaranmu, sehingga kami boleh belajar untuk senantiasa menjaga diri kami, untuk lebih berkomitmen menjaga sikap kemarahan atau perbuatan yang mengarah kepada tindakan zina atau permasalahan dalam rumah tangga kami, maupun juga sumpah serapah yang kami lakukan yang tanpa dasar. Semoga kami belajar untuk berkomitmen lagi, lebih kuat, sehingga namamu semakin dimuliakan. Marilah kita mohon. Kalau doa kami Amin. itu. Sebagaimana orang-orang Yahudi juga punya tanggung jawab untuk menghayati dan menjalankan hukum Taurat. Kami pun semoga dapat menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Khususnya di mana kami selalu diingatkan akan cinta kasih dan pengampunan. Buatlah kami mampu untuk menghargai sesama, juga menghargai alam semesta, alam ciptaan, sehingga kami dapat selalu mengungkapkan syukur kami, meskipun kami kadang mudah jatuh di dalam kelemahan dan dosa. Semoga pengampunan yang dianugerahkan kepada kami dapat membuat kami pun mengampuni sesama. Kami boleh hidup bersama dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda, dan boleh kami juga hidup bersama
saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kami berdoa, ya Tuhan, semoga perdamaian dunia terjadi dan perdamaian itu membawa kami semua umat-Mu semakin hari mampu memuliakan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Doa kami, ya kami ya Tuhan. Dan mari kita juga berdoa secara khusus. Pada ini baru saja saya mendapatkan chat WA bagi saudara kita yang ODGJ yang baru saja meninggal di Hampalit, Kerengpangi. Dia seorang Katolik tetapi sudah sangat tua, tinggal bersama dengan orang lain, orang Katolik. Tadi sore katanya dimakamkan oleh secara Muslim, karena memang Kerengpangi itu mayoritas Muslim. Tuhan, semoga Bapak ini Kau ampuni segala dosa dan kesalahannya dan diterima arwahnya dalam kerajaan-Mu di surga. Dan semoga semua orang yang meninggal tanpa persiapan yang cukup juga Kau berikan rahmat kebahagiaan kekal di surga. Karena mereka pun telah melaksanakan sabda-Mu dan berusaha untuk menjalankan apa yang mereka ketahui akan ajaran-ajaran-Mu. Dan mari kita satukan doa-doa kita seluruhnya dengan doa yang diajarkan Yesus, juga doa yang seluruhnya ya, yang dalam hati kita masing-masing, permohonan kita maupun juga syukur kita satukan dengan doa yang diajarkan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda Karmel, Bunda kami semua, doakan kami dengan doa-doa suci-Mu, dan mereka yang telah kami doakan dalam acara kami ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Langsung berkat, Frater. Ya boleh Rom, silakan. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh. dan kita semua, serta orang-orang yang telah kita doakan, dan seluruh tim dari Lexio Divina ini diberkati, dilindungi, dan juga selalu dikasihi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, sebelum kita berpisah dalam ruang virtual ini, mungkin ada pengumuman dari Romo Jaya, CCJ. Baik, terima kasih Romo Jaya atas pengumumannya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Romo, atas tim Romo yang telah mendampingi kita pada malam hari ini. Sekarang saya sebagai MC bersama Frater Berto mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan selamat beristirahat. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita. Selamat malam.